Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dastya Piansyah. Saya berasal dari Fakultas Vokasi dengan program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bahasa pemrograman C++ dengan mata kuliah praktikum algoritma dan pemrograman dan dosen pengampunya yaitu Pak Rofik Cahyo Prayogo STMT. Pertama-tama di sini saya akan membuka Tinkercad. Tinkercad untuk membuat desain suatu Arduino dan komponen-komponen lainnya untuk eh, kita pakai bahasa pemrograman C++. Sebelumnya karena memang saya sudah sedikit prepare, saya eh, sudah membuatnya terlebih dahulu. Bahan-bahan yang kita perlukan itu cuma Arduino R3. Nah, ini yang paling atas nanti udah muncul. Selanjutnya ada lampu LED. Yang ketiga ada push button. Nah, terus selanjutnya ada resistor dua buah. Dua buah resistor. Untuk wiringnya kita bisa tambahkan dari pertama yaitu dari 5 volt. Yang 5 volt disambungkan ke kutub negatif. Dan yang ground disambungkan ke positif. Yang di sebelah kiri untuk D6-nya, soket D6-nya kita konekkan ke bagian atas resistor sebelah sini. Untuk D4-nya ke bagian resistor sebelah kiri. Kita coba start. Ini untuk codingan C++-nya. Void setup pin mode LED button output. Jadi LED button itu sebagai outputnya. Void loop, digital write, LED built-in height. Delay-nya kita pasang 1000, jadi 1000 dalam artian 1000 milisecond. Kita coba start simulation-nya. Bentar ada yang error. Kita coba start lagi. Ya intinya seperti itu. Eh, saya tidak tahu kenapa ini tidak nyala LED lampunya, lampu LED-nya. Intinya jadi kalau misalkan berhasil, ini push buttonnya jika dipencet, si LED buttonnya ini bakal nyala.
si LED lampu LED ini akan nyala. Selanjutnya ada ke bagian Blockly. Kalau di Blockly ini ada seperti mirip-mirip Scratch tapi berbeda fungsi. Ini ada contoh-contoh dari JavaScript, terus Python, PHP, habis itu Lua, and jadi kalau misalkan di JavaScript untuk menghasilkan Hello World itu seperti ini bentukan eh, codingannya. Kita coba run. Nah, di sini akan muncul Hello World. Kita lanjut ke PPT. Pertama-tama ada proses pemrograman, the programming process atau problem solve, sama algoritma encode. Yang pertama ada problem to solve, menyelesaikan masalah atau tantangan. Yang kedua ada algoritma, membuat algoritma untuk masalah tersebut. Yang ketiga ada code, proses pembuatan kode untuk penyelesaian masalah. Seperti ini gambaran sebuah proses pemrograman, membuat program dengan efisien dengan cara membagi menjadi beberapa bagian kecil. Contohnya dari bagian satu utuh kita bagi menjadi 4 dan dibagi lagi menjadi 12, 9. Selanjutnya ada konsep inti C++ atau core concept. Konsep intinya yaitu meliputi variabel dan tipe data, dan yang kedua ada input atau output, yang ketiga ada struktur kontrol atau kondisional dan perulangan, yang keempat ada fungsi, yang keenam ada pointer, dan yang keenam ada OOP, dan yang terakhir ada memory management. Cara menuliskan kode yang rapi atau clean code itu gunakan nama variabel yang jelas, gunakan indentasi, indentasi konsisten, hindari kode berulang seperti try, don't repeat yourself, dan pisahkan kode dalam fungsi, gunakan komentar seperlunya, gunakan cons untuk nilai tetap, struktur folder yang rapi. Materi lanjutannya ada OOP. OOP adalah Object Oriented Programming. Adalah pendekatan pemrograman yang menyusun program ke dalam objek-objek yang memiliki data dan perilaku. Dengan konsep seperti encapsulation, inheritance, polymorphism, dan abstraction, OOP membantu membuat program lebih terstruktur, mudah diperluas, dan lebih dekat dengan cara manusia memodelkan di dunia nyata. C++ mendukung OOP secara penuh sehingga cocok digunakan untuk pengembangan perangkat lunak berskala besar. Lalu ada materi lanjutan lainnya yaitu STL, Standard Template Library di C++. Di C++ adalah kumpulan struktur data dan algoritma siap pakai yang sangat efisien seperti vektor, map, dan fungsi sort. STL mempermudah pengembang mengelola data tanpa harus menulis ulang struktur data dari nol, sehingga proses coding menjadi lebih cepat, aman, dan konsisten. Selanjutnya ada template. Template dalam C++ memungkinkan penulisan kode generik yang dapat bekerja pada berbagai tipe data tanpa duplikasi. Dengan template, kita bisa membuat fungsi atau kelas yang fleksibel dan dapat digunakan kembali. STL sendiri dibangun sepenuhnya menggunakan template, sehingga sangat kuat dan dinamis.
IoT dan hardware. Dalam konteks IoT dan hardware, C++ sering digunakan karena performanya yang tinggi dan kemampuannya berinteraksi langsung dengan perangkat. Pada platform seperti Arduino atau ESP32, C++ digunakan untuk mengendalikan sensor, aktuator, modul komunikasi, serta melakukan pertukaran data melalui protokol seperti UART, 12C, Wi-Fi, dan MQTT. Eh, Kombinasi konsep OOP, kekuatan STL, dan fleksibilitas template membuat C++ sangat cocok untuk pengembangan sistem IoT yang efisien, modular, dan mudah dikembangkan. Sekian dari PPT-nya, terima kasih. Selanjutnya kita pergi untuk menginstal VS Code terlebih dahulu. Untuk Visual Studio Code kita bisa pilih yang ini. Nah, ini udah selesai, kita run untuk setup dulu. Ini pencet accept. Ini di sini kita bisa milih untuk nyimpannya di mana. Nah, di sini udah selesai, kita bisa langsung launch. Tapi sebelum itu kita ke bagian C atau C++ yang download sebagai extension. Ini adalah cara-cara mendownloadnya. Tapi sebelum itu kita harus mendownload compilernya terlebih dahulu. Tinggal pencet yang ini. Ini ada tutorial. Nah, sebelum itu kita harus install mingw w64 sebagai toolchain.
Dan di sini sudah terinstall, maka kita membukanya. Sekarang, nah, dikarenakan di sini sudah selesai mendownload MCIS 2-nya, kita pencet finish. Di sini sudah muncul. Selanjutnya kita eh, tulis dulu kita ubah settingan dulu. Ini mana variabelnya diubah. Nah, di bagian sini kita tambahin variabelnya. Setelah itu kita cek di command prompt instalasinya sesuai yang disuruh. Selanjutnya kita lanjutkan ke codingnya jika sudah terinstall semuanya. Codingnya adalah
Di sini karena kita sedang belajar bahasa dan kita masukkan nilai return. Sudah selesai, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.